Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maubunun fi ma katsirun minan nas asyadul faruq. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita membahas tentang bab tanda-tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba, yakni tanda-tanda kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sebutkan di antaranya tanda pokok, tanda yang paling penting di antara kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kemarin membahas tentang bagaimana kita beristighfar. Beristighfar, yakni kita kemarin mengkritik tentang orang-orang yang mengatakan istighfar, yang melafadzkan istighfar dengan lafadz Astaghfirullah al-hadim. Astaghfirullah al-hadim. Jadi di waqafno astaghfirullah al-hadim. Jadi nek lafaz asline astaghfirullah mboten diwakafno astaghfirullah. Nah, dadine dadi astaghfirullah. Terus ada lanjutan al-hadim. Kemarin dikritik oleh Pak Harjito. Nggih. Lafaz astaghfirullah al-hadim benarkah itu ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih? Kalau lafadz istighfar setelah sholat, memang dijelaskan oleh perawi hadis, lafadznya hanya astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa nalikane rampung sinten Nabi min sholatihi saking sholate Nabi, istighfaro maka beliau beristighfar salasan kelawan ambal kaping telu nggih, istighfare ping telu tok ngene bar salat nggih. Jadi astaghfirullah nggih. Terus kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kila ditanyakan nggih lil Auza'i kepada Imam Al-Auza'i. Jadi Imam Al-Auza'i ditakoki nggih. Wa huwa ahadu ruwatul hadis. Imam Auza'i itu salah satu perawi hadis tentang bacaan istighfar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni Nabi Muhammad SAW ketika setelah saya sholat beliau langsung kemudian membaca istighfar 3 kali. Kemudian rawi yang bernama Imam Al-Auza'i ditanya, bagaimana? Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar yang dimaksud? Qala beliau mengatakan yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Karena astaghfirullah. Makanya kemarin ketika kula membahas astaghfirullahaladzim diprotes nggih. Apakah benar dan termasuk di antara istighfar Nabi ketika sehari itu Nabi beristighfar sebanyak
100 kali nggih, 70 kali ada riwayat ada 100 kali. Apakah boleh kita beristighfar dengan istighfar astaghfirullahal adzim misalkan seperti itu nggih. Nah, itu kita jawab sekarang nggih, karena kemarin kalau jawab ada hadisnya dan sahih, cuma karena kita kajian itu ilmiah sehingga pasti ditanyakan mana dalilnya kan ngoten nggih. Nah itu mana dalilnya. Jadi hanya sekedar mengatakan ada hadisnya ini sahih itu tidak cukup, karena orang itu kalau mau benar-benar percaya dan yakin harus tahu dalilnya nggih. Sebagaimana yang kritis nggih, Pak Harjito ini kritis sekali nggih. Jadi dia dikandani ono hadise ngoten mawon mboten cukup nek mboten wonten dalile nggih. Leres pancen memang seorang yang taklim itu memang harus seperti itu nggih, harus kritis ya, sehingga kita nanti tidak terjerumus kepada taklid buta nggih. Taklid buta ya anut ustate muni piye yo wae nggih, padahal ternyata gak ono hadise misale kan ngoten nggih. Jadi iku jenenge taklid buta. Ini nek roh dalile jenenge taklid tapi gak buta nggih. Nek wis roh dalile nggih. Jadi dalil pertama tentang istighfar setelah sholat, memang Imam Al-Auza'i yang mengatakan lafaz bacaan istighfar yang dimaksud adalah astaghfirullah. Namun hadisnya itu sifatnya umum, yakni apa idzan sarafa min sholatihi istighfar salatan. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah sholat, selesai sholat, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali, seperti itu. Yes, istighfar sebanyak 3 kali. Mulane ono pemahaman sing istighfare astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan enten sing ngoten nggih. Nah, ya seperti itu. Karena apa? Karena memang lafaz hadisnya sebenarnya umum. Ya, yakni apa? Idzan sarafa min sholatihi istighfara salasan. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah selesai dari sholat, beliau baca istighfar sebanyak 3 kali. Sehingga lafaz istighfar itu karena banyak, sehingga ternyata ada orang yang memilih istighfar yang panjang. Bukan hanya astagfirullah saja, ditambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini hadisnya untuk istighfar 3 kali yang diterangkan oleh Imam Al-Auza'i. Astaghfirullah itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi bicara masalah afdol dan tidaknya, yang paling afdol ketika selesai sholat baca istighfarnya hanya astaghfirullah 3 kali. Itu yang paling afdol. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan idza akala hadukum ta'aman falyakul bismillah. Kan ngoten nggih. Jika kalian makan suatu makanan, maka ucapkanlah bismillah. Sehingga orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah mereka melihat dohir hadis, sehingga mereka ketika mau makan hanya baca bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Lalu kemudian ditanyakan, bagaimana jika seseorang itu sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim? Kan seperti itu. Para ulama menjawab tidak mengapa, karena bismillahirrahmanirrahim termasuk keumuman lafaz bismillah. Namun yang lebih abdol bismillah. Seperti itu. Mulanya dengan ini kita tidak mudah membid'ahkan orang lain. Jadi ojo ngantek nek ana wong pemangan mau nyi bismillahirrahmanirrahim, bid'ah iku lafaz hadisnya bismillah. Karena apa? Masuk keumuman bahwa bismillahirrahmanirrahim itu juga lafaz bismillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mau makan yang paling abdol hanya baca bismillah. Karena apa? Karena dengan ucapan bismillah maknanya dengan menyebut nama Allah. Berarti semua nama Allah 99 kesebut semua. Sehingga itu lebih abdul daripada mengkhususkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya mengkhususkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga para ulama mengatakan lebih abdul hanya baca bismillah sesuai dohir nas hadis. Tapi tidak membid'ahkan yang orang yang mau makan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu termasuk perselisihan di dalam pemahaman dan kita harus hati-hati jangan sampai membid'ahkan sebelum kita tahu ilmunya dan sebelum klarifikasi kepada para ulama. Nah, maka itu. Nah iya, memang seperti makanya ulama mengatakan lebih abdul bismillah saja.
Itu termasuk di antara para ulama nggih. Dan kula pribadi nggih bismillah saja. Cuma kita tidak boleh nggih. Kemarin kajian termasuk kajian Ustadz Holiful Hadi masalah bismillah juga seperti itu. Jika ada orang mengatakan membaca sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, kita tidak boleh mengingkari. Kalau kita mau mendakwai bahwa yang lebih afdal bismillah, kita dakwai dengan apa niku? Dengan apa? Dengan bijak nih apa jenenge? Dengan persuasif. Wah, pokoknya dengan bijak nggih, kita ajak dialog dengan baik nggih. Yakni tidak bisa diingkari sebagaimana apa itu amalan-amalan yang benar-benar tidak ada dalilnya, karena ini ada dalilnya yang sifatnya umum kan seperti itu. Ya. Kalau orang-orang awam itu tidak tahu, Pak. Nah, maka itu diberi tahu dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak menyalahkan, karena mereka akan kaget jadi salah kan ngoten nggih. Akan kaget nggih. Ya. Nggih. 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 Lah nggih ikulah seperti itu nggih. Makanya ketika kita semakin mencontoh Nabi, maka kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang yang semakin mencontoh Nabi, maka dia yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tingkatnya berbeda-beda. Ini dilanjutkan masalah astagfirullah nggih. Terus kemudian ada dalil lagi nggih tentang bahwasanya Rasulullah baca istighfar itu sebanyak 70 kali nggih. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku Nabi la astaghfirullah, sungguh benar-benar aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaihi dan bertobat kepada Allah fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Di dalam sehari lebih dari 70 kali. Berarti beliau di sini makanya para ulama mengatakan boleh beristighfar dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, bukan hanya astaghfirullah saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lafaz pertama astaghfirullah. Lafaz kedua ini astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu sebanyak 70 kali lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Ada tambahan wa atubu ilaihi. Aku bertobat kepada Allah, sehingga para ulama mengatakan di antara lafaz istighfar ada astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Terus kemudian ada lagi 100 kali. Innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Sungguhnya Nabi pernah lalai. Nabi lalai di dalam hatinya. Wa inni dan sungguhnya aku Nabi la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah di dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini diterangkan oleh para ulama menerangkan bahwasanya Rasulullah ketika lalai dari zikir kemudian beliau beristighfar. Jadi wong iku lali sangko zikir wae beristighfar itu di antara sunah iki. Sampean lali misale eling dunya lali akhirat sama sekali lali Allah, kemudian teringat langsung beristighfar itu diantara sunai bahwa ketika kita lalai dari zikir kepada Allah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika lalai berarti tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam nafas kita, di dalam keseharian kita, di dalam waktu kita itu isinya harus ibadah. Kok kita lalai dari zikir itu ibadah, maka kita termasuk sebenarnya orang-orang yang menyalahi kita diciptakan, yakni untuk beribadah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika lalai dari zikir langsung beristighfar. Sehingga Nabi Muhammad sampai beristighfar sebanyak 100 kali, tidak hanya 70 kali seperti itu. Beda lafadznya, beda-beda. Istighfar itu boleh lebih 100 kali, diantaranya setelah sholat aja sudah 3 kali. Sebenarnya boleh, cuma kalau untuk dihitung ketika diteliti itu semua amalan-amalan zikir kalau yang ada hitungannya itu
rata-rata itu sampai 100 kali. Lebih dari 100 kali tidak usah dihitung. Sakarepmu misalnya sedino sampai misalnya sampean beristighfar sampai 1000 kali bisa, tapi tidak dihitung. Yang dihitung itu sampai 100 kali nggih. Itu batasan hitungan. Jadi sepanjang hadis-hadis yang ada yang sahih lho nggih. Nek sing dhaif ada hitungan berapa ada, tapi sing sahih itu hitungan itu di dalam sunnah itu, di dalam zikir itu sampai 100 kali. Jadi nek sampean misalnya istighfar 100 kali atau baca apa 100 kali sudah. Nah, selebihnya misalnya sampean masih ingin beristighfar, ya sudah sewaktu-waktu sampean ingat beristighfar. Sampai berapapun hitungannya kita tidak tahu, tidak ada masalah. Kan ya. Ini 100 kali itu kita karena mencontoh Nabi Muhammad SAW sehingga seandainya sampean mau beristighfar dihitung saja sampai 100 karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selebihnya tidak dihitung. Selebihnya tidak disunahkan untuk dihitung kan. Dapat pahala. Kita berzikir kan jumlahnya zikir itu tidak dibatasi. Tidak ada batasan. Yang dibatasi jumlah kita menghitung. Jumlah zikirnya tidak dibatasi. Sampean baca la ilaha illallah 1000 kali pun seandainya tapi tanpa dihitung tidak ada masalah. Sampai kapan? Kalau ingin mengistiqomahkan yang lebih baik ya diistiqomahkan dengan waktu saja. Misalnya setelah sholat atau akan sholat menunggu sholat misalnya sampean biasakan zikir misalnya selama 5 menit itu jenenge diistiqomahkan. Masalah hitungan gak usah dihitung, tidak ada masalah. Kan seperti itu. Kemudian ada hadis lagi ya. Ada riwayat lagi bacaan istighfar Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Yakni beliau ini ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kunna lana'uddu. Kunna adalah kita, yakni Ibnu Umar, lana'uddu benar-benar kami menghitung. Li Rasulillah SAW fil majlisil wahidi mi'ata marrotan. Jadi sungguh kami itu menghitung beliau Nabi Muhammad beristighfar di dalam satu majelis itu 100 kali. Satu majelis. Jadi ketika kita duduk bersama sahabat itu sahabat menghitung Nabi beristighfar. Berarti istighfarnya banter. Sahabat krungu. Mulane kita itu beristighfar banter lah sekne bis, sekne mobil. Beristighfar banter lah gak usah isin wong liya. Wah engko didarani sok alim, engko didarani pamer gak usah, biasa saja. Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan di depan sahabatnya juga seperti itu. Beliau sampai sahabat Nabi ini sampai menghitung. Angger Nabi muni istighfar saking merhateknone, saking ingin mencontohine Nabi nggih. Nabi mengucap istighfar itu dihitung. Jadi selama duduk bersama Nabi dihitung sampai mencapai 100 kali. Selama duduk saja loh, belum seharinya loh. Jadi Nabi pun sebenarnya lebih dari 100 kali nggih. Cuma yang disampaikan Nabi memang hanya 100 kali. Jadi boleh sampai berapa kali pun boleh. Asal aja mbok hitung aku sedina ping 500. Nek ping 500 baca istighfar ping 500 kasih ate ngene engko malah ngono engko. Kan ngoten, engko malah ngono. Terusan turun-turun untuk anak terus malah dadi kasiyat kan ngoten. Kalau di tarekat itu sekali duduk 70.000. Nah ya 70.000. Ya Allah Ta'ala alam, sampai lebih dari itu juga tidak masalah sebenarnya. Nah misalnya di Toreko ada sekali duduk 70.000 istighfar. Nah, 70 istighfar itu kalau benar-benar baca kira-kira berapa jam? Sekitar 3 jam. Nek pengen nyaingi loh ya, nyaingi zikir ya, banyak zikir dengan orang Toreko ya sampean zikir saja selama 7 jam lebih atau bagaimana tapi tanpa dihitung. Kan ngoten nggih? Oh, Itikaf di masjid sambil dzikir tidak ada masalah sebenarnya hal yang seperti itu. Yang bermasalah kan hitungan sekian terus engko kasih ates ya seperti itu engko akhirnya kan seperti itu. Yang masalah itu seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kami benar-benar menghitung Rasulullah SAW dalam satu majelis 100 kali ambalan. Beliau SAW mengatakan beristighfar dengan lafaz Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi sampean misalnya beristighfar pakai ini juga boleh. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu juga boleh. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Jadi dengan lafaz yang itu boleh. Jadi lafaznya bukan hanya satu. Kemudian di Al-Quran juga ada lafaz zikir yakni Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi ada juga surat Ibrahim ayat 14.
Rabbana firli wali walidayya, sekalian meminta untuk orang tua nggih. Rabbana firli wali atau Rabbi firli apa? Doa kanggo orang tua itu wali walidayya nggih. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pun baca ping 100 sama artinya sampean beristighfar selama 100 kali. Nah, seperti itu nggih. Seandainya seperti itu. Maka sing inti pokoknya istighfarnya tersebut nih. Terus kemudian bagaimana dalile sing tentang astaghfirullahaladzim? Ada nggih, yakni riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Jadi riwayat dari Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau mengatakan. Jadi Nabi Muhammad bersabda, man qala astaghfirullahaladzim, barang siapa yang mengatakan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Oh, panjang. Ini bahkan oleh para ulama dikatakan lafaz istighfar terlengkap, terlengkap, terpanjang. Jadi man qala astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zafi, diampuni dosanya nggih, walaupun dia itu sungguh-sungguh pernah lari dari medan perang. Hanya dengan baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dosa besar diampuni, bukan dosa kecil ini. Jadi lari dari medan perang itu di antara 7 dosa besar, di antara dosa besar. Berarti istighfar yang ini sungguh luar biasa malah. Sungguh luar biasa. Nah, sehingga ini kita juga harus baca sebenarnya. Sekali-sekali tempo, kita kayak ingat, dibaca tidak masalah. Dan ini sifatnya mutlak umum saja, dibaca kapan saja, seingat kamu, di mana saja itu boleh. Jadi sifatnya umum. Mulane Nabi mengatakan man qala, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Di sini ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zafi, diampuni dosanya walaupun dia melakukan dosa besar berupa lari dari medan perang. Dosa besar loh, Pak. Ya, berarti luar biasa gitu. Jadi sampean iki termasuk penghapus dosa besar, enggak dosa kecil malah. Luar biasa tadi. Nah, makanya ketika kita tidak ditanya, maka tidak akan dijelaskan hanya seperti ini. Nah, ketika ditanya, pertanyaan itu termasuk apa? Termasuk barokah gitu. Jadi pertanyaanlah barokah. Jadi kita akan tahu gitu. Nah, kalau juga sebenarnya sudah tahu, cuma kemarin kan enggak mencatat, sudah lama enggak lupa dalilnya, hadisnya itu riwayat siapa lupa, sehingga hanya tak jawab kemarin ada dalilnya kan ngoten ta. Nah, cuma aku enggak roh riwayat sapa kan lali kan, pas enggak tak murojaah nggih. Lama enggak murojaah kan ditanya tentang hal yang seperti itu nggih. Jadi bisa nggih. Jadi bisa, nanya nggih. Nggih. Sampun sampun mawon nggih. Sing yang diampuni iku lafaz sing biasa dipakai zikir setelah sholat oleh orang umum itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita sudah hafal sebenarnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ketika sampai dalam kesendirian ingat baca itu bukan hanya menghapus dosa kecil tapi menghapus dosa besar. Mulanya ulama mengatakan inilah istighfar yang paling lengkap, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim. Jadi boleh nggih. Nggih. Non? Doa menjelang tidur. Nggih, ada nggih. 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 Oh nggih, lah nggih. Nggih. Lah nggih kemarin kan sing kula bahas lafaz istighfar secara umum nggih. Nah, lafaz istighfar secara umum nggih, mboten khusus nggih. Nek khusus ya masing-masing ada tempatnya masing-masing. Ngoten nggih? Nggih.
mencontoh tiba pada Nabi ya istighfar tadi yang panjang yang rumit itu tidak didahulukan. Nggih, sifatnya umum saja, kapan saja, di mana saja, ngoten nggih. Seperti yang umum itu Nggih. gunakan yang benar itu berarti kan dia juga tidak terlalu taat terhadap dalil. Benar, Pak? Ya, nggih, maksudnya paham kula nggih, maksudnya paham nggih. Maksudnya paham. Nggih, maksudnya paham. Yo kabeh dienggo ditempatno ning tempat masing-masing kan ngoten. Nggih. Nggih, Pun. Ini hanya menjelaskan bahwasanya ada lafaz itu, ngoten nggih, ada saja dan kita sudah tahu hadisnya riwayat Imam Abu Dawud sehingga sah nggih untuk diamalkan dan bahkan mengampuni dosa besar, bukan hanya dosa kecil, dosa besar nggih. Semoga dengan setelah ini mungkin nanti malam kita pakai istighfar itu gitu. Nah, ben luar biasa dapat amalan nih, kena nggo sangu besok di akhirat nih. Sekarang lanjutan hadis tentang tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh untuk mencapai tanda-tanda tersebut ya kemarin. Cara mencapainya piye? Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga kita nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki hadis nomor nek teng mriki 387. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu ta'ala al-abda niku nggih. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ahabba nalikane cinta sinten Allah taala al-abda ing hamba nada mongko ngundang sinten Allah Jibril ing malaikat Jibril. Allah apa itu mengundang malaikat Jibril menghabarkan innallaha taala saat temen Allah taala iku yuhibbu demen sinten Allah taala fulanan ing fulan fa abibhu mongko demeno sapa sira ing fulan. Jadi malaikat Jibril dikon seneng. Jadi wong nek dicintai Allah juga dicintai malaikat Jibril. Fa yuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa Jibril. Kemudian Jibril juga mencintai fulan. Jadi ketika orang itu dicintai Allah dengan cara sebagaimana kemarin hadisnya diantaranya mengamalkan yang wajib, kemudian mengamalkan yang sunnah, kemudian dicintai Allah, maka dia nanti akan dicintai malaikat Jibril. Ora usah ngamalno apa amalan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, mboten usah ngamalno niku sampun dicintai malaikat Jibril. Nek ilmu-ilmu kanuragan ana amalan malaikat papat kan ngoten niki. Amalan malaikat papat nek pengen dicintai Jibril gampang nggih. Mencontoh Nabi, mengamalkan amalan yang wajib, mengamalkan amalan yang sunnah rutin, istiqomah, kemudian nanti akan dicintai Allah. Ketika dicintai Allah, maka dicintai oleh malaikat Jibril kan. Kemudian fayunadi mongko ngundang-undang sapa malaikat Jibril fi ahli sama yang dalam penduduk langit. Innallaha saat temen Allah iku yuhibbu demen sinten Allah terus malaikat Jibril fulanan ing fulan. Fa hibbu mongko demena sapa sira hu ing fulan. Fa yuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa alus samai penduduk langit. Jadi dicintai penduduk langit. Jadi wong nek dicintai Allah, maka dia akan dicintai penduduk langit. Tsumma yudhi'u mongko nuli den letakake lahu kedue fulan apa alqabulu ketrima fil adi ing dalam bumi. Ning bumi diterima oleh masyarakat muttafaqun alaih. Jadi diterima artinya bukan harus diterima ajarannya mboten. Jadi ono diterima yakni neng masyarakat itu diterima dia. Meskipun beda itu dia diterima. Nah, seperti itu. Enggak harus diterima ajarannya enggak. Jadi nek kenapa? Karena wali-waline Allah kasih Allah itu pasti orangnya itu santun nggih. Pasti orangnya santun, pasti orangnya berakhlak baik. Karena apa? Nabi bersabda innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutamimma sholihal akhlak. Otomatis wong-wong sing nyontoh Nabi otomatis akhlaknya apik. Ini akhlaknya apik meskipun beda masyarakat gak akan marah. Ya kan ngoten? Nggih mboten no? Nggih meskipun beda orang gak marah itu termasuk di antara tanda-tanda orang yang dicintai Allah nggih. Ning masyarakat mesti padha, Pak. Ya mesti padha. Nek dekne iku ora dicintai Allah ya ditolak di masyarakat. Kan ngoten, ditolak di masyarakat. Intinya ngoten nggih. Bukan harus diterima ajaran, bukan Nabi Muhammad pas waktu diutus yo ditolak karo kafir Quraisy malah dibenturi kok kan ngoten nggih.
Malah dibenturi. Nah, seperti itu maksudnya nggih. Jadi apa ning kene mang apa? Tsumma yudhi'ulahul qabul fil ard. Kemudian diletakkan nggih lahu kedue fulan apa al qabul ketrima fil ardi ing dalem bumi. Ning bumi diterima oleh masyarakat secara luas muttafaqun alaih. Termasuk nek contone nggih, nek contone sing cuma dari murid-muridnya mungkin sekarang banyak yang sudah tidak mengamalkan Mbah Misbah corone kalangan orang NU. Kalangan orang NU ini kalau bahas nggih. Mbah Misbah Mustafa beda dengan orang NU secara umum. Tapi semua orang NU mengakui dan menghormati. Tidak berani membantah nggih. Tapi gak melok ngamalno tapi menghormati. Iku Mbah Misbah niku. Nek sing kula ngertos di kalangan mengko kula kan orang-orang kalangan NU ya. Jadi kula ngertos nggih di antara kiai kalangan NU yang berbeda dengan kiai-kiai yang lain itu Mbah Misbah Mustafa. Ya mungkin karena keikhlasannya dia di dalam berdakwah dan santunnya dia dan mungkin karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beda. Bedanya jauh. Bahkan beliau berdoa dengan speaker itu tidak mau. Gitu. TV tidak mau. Bahkan masih ada sekarang muridé sing kula tesih ngertos niku TV mboten purun. Muridé niku. Muridé Mbah Misbah iku sing TV mboten purun gadah yoga sekawan welas, satu istri. Gitu, nggih. Iku di antara muridé. Ya luar biasa niku nggih. Jadi berbeda nggih, tapi diterima ngoten nggih. Berbeda tapi meskipun tidak diikuti. Ya, masalahnya di situ. Meskipun tidak diikuti kan. Untuk masalah diikuti masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting diterima. Mulane kita membawa ajaran yang berbeda itu kita harus benar-benar mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengamalkan yang namanya akhlakul karimah. Itu penting sekali. Akhirnya ketika kita beda kita diterima. Di keluarga juga seperti itu. Di keluarga kita bisa diterima nantinya meskipun beda. Pada akhirnya mulanya kita jalankan yang wajib-wajib, jalankan yang sunah-sunah ya. Dengan menjalankan seperti itu maka akhlak kita pun nanti tertata dan kita tidak hanya diterima di masyarakat, diterima di keluarga paling tidak ya. Di keluarga. Maka keluarga itu paling sulit untuk menerima ketika terjadi perbedaan. Tapi jika kita benar-benar berusaha untuk mencapai ridho Allah, maka insya Allah nanti diterima juga kan katanya. Termasuk nek kene iki termasuk koyok Gus Halim ambek kita meskipun beda kan menerima dia. Iya toh? Menerima. Nggih. Wong kula disanjangi karo wong nggih. Karo wong disanjangi karo wong diantaranya juga murid Mbah Misbah kenal juga dengan Gus Halim. Anu Mbah sampean niku apa iku gamane dikagumi karo Gus Halim karena apa? Karena lurus ning ngarane ngono lho. Isih ngono. Karena lurus meskipun beda. Bahkan aku kan ngarani rokok haram kan. Gus Salim, ora ndi dalile ngono. Bantah pas ketemu aku dan dibantah ndi dalile rokok. Nas rokok haram ndi ngono di kono. Golekne hadisene temu tak kei 55 juta ngono. Gus Salim. Tapi meskipun begitu ternyata beliau meskipun bantah nggih, kula kan nate kan ketemu bantah tentang rokok haram kan. Jadi beliau kiai mriki. Muni beliau kan isih rokokan tapi senengane golek dalil hadis kan ngoten. Ya beliau kan muni ngene. Cul golekno aku yo dalile rokok haram hadise ndi ngono. Pokoke kudune rokok haram ngono. Yo gak kan ngono. Pernah ngoten iki. Lho, ngomong aku mbek ngono ada perbedaan memang nggih, tapi ternyata ngomongnya wong nggih. Apa iku kagum terhadap kula terus karena apa? Karena lurus ning ngarane. Kan itu. Padahal beda, dia orang NU, Pak. Dia mengagumi karena apa? Katanya karena lurus seperti itu. Meskipun beda dan hal yang seperti inilah yang harus kita bangun. Kita beda itu jangan akhirnya kok saling mendemo, saling membubarkan, enggak. Kita bangun hal yang seperti ini, berbeda tapi saling akhirnya bisa menghormati karena apa? Karena mungkin kita benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, gak golek gak berkelompok juga tidak memihak sesuatu. Mulane kula dakwahe kula wis kula pribadi, umpama salah ya tanggung jawab kula aja. Salah mosok salafi ngono aja ngono. Mergo aku tidak mengelompokkan diri salah ya berarti salah kula kan ngoten Pak nggih. Aja salah terusan salafi kok ngono. Iku sakake salafine. Sakake
salafine kan ngoten iki. Ternyata Dengan hujah seperti itu. Nen? Sing tak ngerti masalah dalile pundi. Ya la dororo wala diroro to. Nggih. Yang madharat to. Cuma dia mengatakan itu dalil umum. Dia njaluk dalil apa yang kayak ide 1 juta, apa yang kayak ide 5 juta iki njaluk dalil nek ana dalil hadis rokok haram ngono ya gak karena ono to. Mergo rokok zaman Nabi ono kan ngoten. Kan seperti itu. Aslinya mereka sudah tahu dalilnya yaiku la dororo wala diroro di antaranya nggih. Tidak boleh apa madoroti dan dirinya sendiri dan tidak boleh madoroti orang lain. Yo gak gelem dekne madoroti apa aku jute sehat kan ngono to akhirnya. Kan ngoten. Iku aslinya cuma bantahan saja, sebenarnya mungkin di dalam hati itu sudah mengakui saja. Itu hanya bantahan saja kan. Hanya bantahan saja. Sebenarnya di hati sudah mengakui kok hal yang seperti itu, bahwa merokok itu memang merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Yakni apa? Merugikan dirinya ketika dihisap, merugikan orang lain ketika mengeluarkan asap terus kena orang lain itu juga merugikan orang lain, dan itu hukumnya Hanya berdalih saja. Iya, hanya berdalih saja karena dia masih merokok seperti itu saja kok. Nggak ada. Seperti narkoba dicari dalilnya tapi Iya, itu masalah emang lho Pak, apa yang kayak ide 5 juta malah nek temu ya jelas mana. Iya, hanya sekedar dalil saja. Kalau nanti kan ngomong-ngomong juga, beliau juga senang dengan orang-orang seperti kita. Padahal beliau tidak sama dengan kita, tapi senang beliau. Beliau senang, nek ketemu juga senang dengan orang-orang seperti kita, meskipun tidak sama dengan kita kan ngoten. Ya mungkin juga umpama Mbah Misbah masih hidup, mungkin juga senang dengan orang seperti kita, meskipun tidak sama, mungkin juga seperti itu kan ngoten ya. Jadi orang-orang yang berbeda di kalangan mereka itu senang melihat kita sebenarnya kan. Nggih, jadi usahakan nggih, ketika kita ternyata di keluarga belum diterima, di masyarakat belum diterima, usahakan amalan benar-benar yang mencontoh Nabi itu diseriusi. Nggih. Dan juga amalan wajib digenepi, amalan sunnah diistiqomahkan. Suatu saat nanti pasti diterima keluarga dan diterima masyarakat secara umum, meskipun ajarannya tidak diikuti. Nggih. Dan syukur-syukur alhamdulillah ajarannya diikuti, ono 1-2 keluarga atau 1-2 tetangga mungkin, alhamdulillah kan. Seandainya ada nanti yang mengikuti, tapi yang jelas yang pertama yang penting itu diterima dulu, diterima keberadaan kita, berbedanya kita itu diterima, itu yang pertama yang penting. Itu di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatil Muslim lan niku kedue riwayat Imam Muslim, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala satmana ta'ala iku idha habban alikan demen sinten Allah abdan ing hamba da'a mongko ngundang sinten Allah Jibril ing Jibril faqala mongko matur sinten Allah ini saat temen ingsun uhibbu demen sapa ingsun fulanan ing fulan fa akhibba mongko demen sapa sira ing fulan yani sira Jibril fa yuhibbu mongko demen ing fulan sapa Jibril sinten Jibril tumma yunadi mongko nuli ngundang sapa Jibril sinten Jibril fis sama ing dalem langit fa yaqulu mongko matur sinten Jibril innallaha ta'ala iku yuhibbu demen sinten Allah fulanan ing fulan fa akhibbuhu mongko demeno sapa sira kabeh ing fulan fa yuhibbu mongko demen ing fulan sinten ahlus samai penduduk langit, yakni para malaikat penduduk langit mencintai fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di Jibril tadi. Tsumma yudha mongko den letakake lahu kedue fulan apa alqabulu keterima fil ardi ing dalam bumi. Nah, keterima kan. Terus wa idza buadha nalikane bendu sinten Allah abdan ing hamba daa mongko nggih ngundang sinten Allah Jibril ing Jibril. Fa yaqulu mongko matur sinten Allah nggih. Ini saat temen iku gitu nggih. Apa iku jenenge bendu nggih. Marah sapa ingsun Allah fulanan ing fulan. Fa abghidhu mongko marah sapa sira ing fulan. Fa yubghidu mongko marah nggih. Bendu hu ing fulan sinten Jibril. Yo Jibril yang bendoni tsumma yunadi mongko nuli ngundang sapa Jibril fi ahli sama ing dalam penduduk langit. Innallaha sanallahu iku yubghidu bendu sinten Allah fulanan ing fulan. Fa abghiduhu mongko bendu sapa sira kabeh ing fulan fayubghidu mongko bendu ing fulan sapa alus samae penduduk langit dibendoni karo penduduk langit tumatu do mongko nuli den letakake lahu kedue fulan apa al baubau nggih apa dibendoni fil ardi ing dalam bumi, maka dia tidak diterima di bumi. Mulane kadang-kadang wong-wong sing pahamane samalah kok ternyata dimusuhi kancane dhewe iku bisa jadi ya, termasuk orang-orang sing dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang-orang munafik nggih. Mungkin ya, orang-orang munafik kadang-kadang seolah-olah kita kaya Ahlussunnah, mungkin orang-orang munafik
Nah, ini mungkin orang-orang yang seperti itu nantinya ya. Kita tidak tahu ternyata di mana-mana ditolak ya. Bahkan di kalangannya sendiri ditolak ya, bisa jadi ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari ditolak di muka bumi oleh penduduk bumi ya. Meskipun beda, kita berharap kita tetap diterima ya di kalangan masyarakat secara umum ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Lan riwayat saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temen Rasulullah sami ku ba'atha ngutus Nabi rajulan ing wong lanang ala sariyatin ing ngatasé sariyah. Sariyah niku napa? Sariyah iku pasukan perang, nggih. Non? Nggih. Pasukan perang sing di situ tidak disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku jenenge sariyah. Nek pasukan perang sing disertai Nabi jenenge ghazwah. Nggih. Jadi perang itu satu batalion, satu pasukan, enek Nabi di situ namanya ghazwah. Nek gak ono Nabi jenis sariyah. Bahkan mangko ono sinten rajul, iku yaqra'u maca sinten rajul. Jadi Rasulullah ngutus nggih pasukan perang tidak ada Nabi nggih. Tapi beliau mewakilkan kepada seorang laki-laki nggih. Jadi fakana mangko ono sapa rajul iku yaqra'u maca sinten rajul li ashabi maring piro-piro sahabat rajul fi sholatihim ing dalem salate mereka nggih. Pasukan tersebut pas salat nek diimami wong iki nggih pemimpine nggih. Fayahtimu mongko mungkasi sinten rajul bi qul huwallahu ahad kelawan apa iku surat qul huwallahu ahad. Falamma raja'u mongko nalikane nggih. Bali sapa sinten pasukan mau. Zakaru mongko nuturno sapa pasukan mau dalika ing mengkono-mengkono perbuatane rajul mau nek ngimami angger ning akhir mesti dia akhiri karo surat Al-Ikhlas. Jadi qul huwallahu ahad ya maksudnya qul huwallahu ahad Allahu samad sampai bar nggih, enggak langsung qul huwallahu ahad tok ngeten mboten. Maksudnya qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas nggih. Li Rasulillah sallallahu maling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saluhu takono sira hu ing rajul. Li ayyi syai'in kenapa nggih yasna'u dalika yasna'u agawe berbuat sapa rajul dalika yang mengkono-mengkono mengakhiri setiap bacaan di dalam salat diakhiri qul huwallahu ahad. Fasaluhu mongko takok sapa pasukan mau hu ing rajul. Faqala mongko matur sinten rajul li annaha krana sak temene surat Al-Ikhlas iku sifatur rahmani sifat ar-rahman. Yani qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad niku nggih. Sifatnya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Fa ana mongko ta ingsun iku hibbu demen sapa ingsun an aqra'a. Ing yen to maca sapa ingsun biha kelawan surat Al-Ikhlas. Aku seneng maca surat Al-Ikhlas mergo ana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Alasannya seneng nggih, seneng. Alasannya seneng. Ya, alasannya seneng mergo ana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abiru ngabaro sapa sira hu ing rajul an Allah subhanahu wa taala iku yuhibbu demen sinten Allahu ing rajul muttafaqun alaih. Jadi ketika kita mencintai nggih syariat Islam nggih karena Allah diantaranya mencintai baik ayat Al-Qur'an, baik kita mencintai amalan-amalan yang diajarkan Allah lewat ayat Al-Qur'an maupun hadis, ketika kita mencintai maka itu diantara termasuk sebab Allah cinta kepada kita nggih. Tapi benar-benar cinta yang datang dari hati, bukan hanya mau nopo pengakuan saja nggih. Ngaku aku cinta Allah tapi gak gelem salat. Ya, aku cinta Allah dituki hadis ora gelem nggih. Termasuk dituki sunah Rasul jarene jenggotku nek tak ingu lak eli. Ngono kan ngono. Saru nek kur sithik diingu kan ning ngene hadis juga peduli sithik toh akeh. Ya gak peduli sithik toh akeh. Pokoke sing penting apa ahfus syawarib wa aful liha. Potong kumis, pelihara jenggot. Gak peduli jenggote sik akeh sik sithik nggih. Jadi nek Nabi sudah memerintahkan itu ya dikerjakan saja selesai kita dapat pahala. Nggih, lha apa bantahkan ngoten. Nah, itu termasuk non? Nggih. Ya tergantung dia nanti apakah ada syubhat atau tidak kan. Ada syubhat atau tidak di kepalanya dia itu nanti keadilannya Allah yang Maha tahu karena itu masalah nenggone pikiran dan hati.
pikiran dan hati. Kalau dia benar-benar sudah tahu hadisnya itu dan sahih dari para ulama dan dia sebenarnya yakin, cuma dia hanya ngeles saja, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka, ngoten nggih. Mohon ganti bab mawon. Urung bari, Bu? Nggih. 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 Salah satu sarana bahwa kita ini insya Allah akan dicintai oleh Allah. Nggih. Tapi kenyataan seorang imam itu dia itu kadang-kadang tahu kalau tahu dalil Nggih. ini dia akan tidak terlalu menggunakan Kul huwalik niku. iya surat-surat yang lain. Nanti kadang-kadang pengen aneh. Sing maca Al-Ikhlas di loroi kul huwalik ngoten. Jangan ini, masa Allah ini sarana untuk bisa dicintai oleh Allah. Nggih. Kalau dalil hadis ini diresapi seperti itu, mestinya kalau dalil ini seperti ini justru malah menggunakan terus pakai kulbah-kulbah ada ini. Niki ngeten nggih. Jadi dasar dicintainya Allah, dia membaca surat Al-Ikhlas dengan dasar dia mencintai surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, ketika orang membaca surat Al-Ikhlas tidak didasari karena cinta surat Al-Ikhlas, yakni hanya didasari agar supaya sholatnya cepat, itu nanti beda. Nah, bedanya kan di situ nggih. Ngerti maksudnya nggih? Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu banyak sifat-sifat Nggih. pada Allah tadi yang Nggih. senang itu Pak. Nah, ya nggih niku wau nggih, tergantung mungkin apa nek pengen dicintai Allah, misalnya sebenarnya bukan hanya Al-Ikhlas saja, sampean mencintai surat An-Nas misalnya. Mencintai itu juga menjadi penyebab dicintai oleh Allah Subhanahu. Yang penting itu mencintai yang kita baca nggih. Mencintai isinya nggih. Asal bukan karena supaya cepat saja kan ngoten niku beda nanti. Nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Karena surat ini ada di dalam hadis dan telah terbukti menjadikan sahabat Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita mengamalkan dan juga mencintai surat tersebut. Ngoten maksudnya. Non? Iki maksudnya iku membaca ayat liya lagi terus terakhir ditambah iki ngono maksudnya iku ngono. Ora kok terapul wae ono ora. Wong mari maca surat Al-Kahfi terakhir maca iki mana iku. Nggih, memang di salah satu riwayat orangnya itu membaca surat terus kemudian masih membaca surat Al-Ikhlas. Memang seperti itu nggih. Nah. Nggih. Betul. Non? Oh, meskipun di pasukan niki insya Allah bukan pas perangnya nggih, pas istirahat. Pas di perjalanan ngeten nggih. Nggih. Terus baru Al-Ikhlas ditambahi. Memang di riwayat yang lain itu keterangannya memang seperti itu nggih. Dan masalah pemahaman itu memang surat Al-Ikhlas di akhir juga ada memang. Jadi tidak bertentangan sebenarnya nggih, sama nggih. Kula baca itu ada dua versi nggih, yakni memang baca surat dulu kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, berarti baca lebih bukan hanya satu surat nggih, dan memang ada riwayat juga memang Al-Ikhlas saja. Jadi memang ada dua dan itu semuanya tidak bertentangan dan dibolehkan. Mulanya sampean setelah setelah Al-Fatihah baca 2 surat juga boleh, bahkan 3 surat juga boleh kan seperti itu nggih. Nah, seperti itu. Non? Saged no Rasulullah baca surat Al-Baqarah terus lanjuti lagi berapa 3 surat.
Nggih, sampean misale bar salat baca surat An-Nas, terus baca surat Tabat, baca surat Al-Ikhlas boleh sebenarnya. Seperti itu boleh. Dan ada dalilnya. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, sebenarnya kita itu jangan saling mengejek, misalnya kul huwale ini juga enggak boleh sebenarnya nggih. Jadi sing jelas ya sebenarnya boleh-boleh saja gitu saja ngoten. Iku karena apa lah? Karena melihat sholat tarawih yang terlalu cepat mungkin seperti itu. Tapi kesenangan saya kan saya mencintai suratmu itu kan bisa nggih, bisa. Nggih, bisa karena boleh kok baca lebih dari satu surat nggih. Sampai nek seneng dengan surat Al-Kautsar setiap sholat, setiap akhir bokei surat Al-Kautsar, ya boleh sebenarnya boleh seperti itu. Karena memang dibolehkan kok. Allah taala. Sing jelas ini luas nggih. Luas pemahamannya nggih. Jadi luas nggih. Bon. Sampun Pak nggih? Dilanjut nggih? Lanjut saya tekas nggih. Babut tadhiri min idza'i sholihin. Utawi bab mercaya tentang meden-medeni min idza'i sholihin saking nglarakake pira-pira wong saleh. Wa du'afa tilan apa iku nglarakno pira-pira wong sing lemah, wal masakin lan nyakiti orang-orang yang miskin. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yudunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu. Walladzina uta wong akeh yu'minuna kang yuduna kang nglarakake sapa alladzina al mu'minina ing wong mukmin wal mu'minati lan wong mukminat. Wong mukmin lanang lan wong mukmin wedok. Bi ghairi maktasabu kelawan liyane perkara iktasabu kang nglakoni sapa wong mukmin nggih ing ma faqadita maklum mongko teman-teman nanggung sapa alladzina yakni mukmin mukminat niki wau nggih faqadita malam mongko teman-teman nanggung sapa alladzina buhtanan ing goroh nggih wa itsman lan dosa mubinan kang pertelo kang nyoto. Jadi ini termasuk ancaman orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat nggih. Ya ini memfitnah nggih. Memfitnah itu dosanya besar nggih. Dia termasuk dosa fitnah itu termasuk dosa apa? Dosa bohong nggih. Dia berbohong nggih. Ini termasuk dosa yang nyata iki termasuk apa iku jenenge memfitnah nggih. Mulane bighairi maktasabu nggih. Kelawan selain sesuatu yang mukmin mukminat tadi tidak mengamalkan. Berarti memfitnah. Maka memfitnah termasuk dosa besar diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala gitu Subhanahu wa taala fa amal yatima fala takhar. Fa amal yatima mongko nggih. Adapun ing anak yatim fala takhar mongko aja apa iku berlaku semena-mena nggih. Sewenang-wenang. Semena-mena nggih. Wa amma sailalan anapun ing wong sing njaluk-njaluk orang minta fala tanhar mongko aja menghardik. Jadi nek ana wong njaluk-njaluk nek umpama mbok tolak dengan halus, aja mbok. Nah, nek pasar biasanya muni prei lek. Ngene wis ngaleh dene. Muni prei tok wis ngaleh nggih. Nggih, warunge ngono. Prei lek. Aja dihardik. Meskipun kesehariannya memang minta-minta, mergo ning kene wa masaila orang yang meminta-minta nggih. Jadi nek ana wong njaluk-njaluk aja berhardik nek pancen gak pokei nggih. Rawani kan. Heeh. Wis ngerti rawani ya. Nan? Njaluk wae ngono ati. Yo aja ngono. Nek atine sampean ya naudzubillah min syarri dzalik nek ngono sehingga sampean suatu saat nanti mungkin sampean dan keturunannya dijaga oleh Allah tidak menjadi orang yang meminta-minta. Ketika ada kita jangan menghina, aja ngenyek, nggih aja menghardik, tapi kita beristirja nggih. Apa iku?
bernaudzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah, ya ini naudzubillah min syarri dzalik. Ya Allah, aku berlindung nggih dari perbuatan yang seperti itu, yakni meminta-minta ben supaya apa kita tidak terjatuh kepada meminta-minta dan juga anak turun kita nggih. Iya ge mang lagi ono iku atas nama pondok pesantren iku nggawa umplung minta-minta ono pasar. Nah, kan ngoten nggih. Nah, itu termasuk meminta-minta meskipun untuk umum tapi itu tidak darurat nggih. Nek untuk umum darurat enggak apa-apa. Contohnya ada gempa, terus akhirnya minta sumbangan untuk gempa, itu boleh. Itu boleh nggih. Tapi nek untuk membangun pondok pesantrennya, membangun masjidnya, ndak. Nah. Ya, akhirnya meminta-minta turut-turut pasar ngoten nggih. Akhirnya kaya wong ngemis. Emang ya tak kei tapi tak takoki. Pondok endi jare pondok Jawa Tengah jare. Pondok apa ya jenenge Mang? Lali aku. Tapi ana tulisane nggih, Jawa Tengah jare. Mbah fiktif mbah ora tak kira 2000 tok. Walaupun kita tahu kalau orang itu minta-mintanya berpekerjaan tetap selesai. Ya tetap kita apa itu tidak boleh menghardik. Nek sampean ingin mengingatkan dengan baik kan ngoten nggih. Kita menghindar saja nggih. Menghindar dari menghardik dan apa menghina nggih. Ya itulah termasuk di antara adab saja. Kan kita juga paling rata-rata ya kita husnudon lah, kita kadang-kadang juga ngerti pasti kok. Ya, gak ngerti pasti apakah itu memang benar-benar untuk pekerjaan saja, dan untuk pekerjaan biasanya kan dia mengambil berapa persen dari hasil kan ngoten. Gitu dekne golek engko oleh ya dhek mek hariane kan ngoten. Nggih. Tapi wonten tenan niku. Wonten tenan niku. Keng pondok niku. Pondok masjid. Oh, tinggal pekerjaan trae. Oh, ngoten. Kan ora gak ngerti temen ono ngono akeh. Biasa hari Jumat. Ya itu sebenarnya ujian bagi mereka nggih. Mereka yang minta dan ujian bagi kita, apa kita menghardik atau tidak. Ono datang mau minta-minta berarti kita diuji nggih. Nah, diuji apakah kamu menghardik, ngenyek, mboten kan ngoten nggih. Tekniknya orang meminta-minta itu saya pikir sekarang sudah lain kan. Dulu itu kalau minta-minta apa, sumbangan. Nggih. Tadi biasa. Sekarang enggak. Dia itu bawa kotak. Kegiatan kotak itu bukan untuk pembahasan apa, tapi ngangking kotak terus. Nek dulu kula zaman tasih alit iki wong minta-mintai dikeki gedang gelem, dikeki jagung gelem ngoten nggih riyane. Nek saiki njaluke dhuwit, ngoten nggih, njaluke dhuwit. Ya iku ujian bagi kita nggih. Jadi jangan sampai kita menolak dengan mentah-mentah nggih. Kalau mau menasihati, dinasihati sebagaimana Rasulullah dulu menasihati orang yang suka meminta, dinasihati apa? Dikongkon golek kayu bakar kan ngoten. Kon budal ning gone alas golek bayi bakar kon mergawe nggih. Kon mergawe. Wa amalah hadis tu anapun utahe pira-pira hadis iku mongko fakatiro mongko iku akeh nggih. Hadis sing bahas tentang nggih. Tentang larangan kita menghina nggih, menghina kepada orang yang soleh dan juga larangan kita menghina kepada orang yang lemah, orang miskin itu banyak nggih. Minha iku setengah saking hadis nggih yang menerangkan nggih. Apa iku larangan kita menghina orang yang soleh? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, utawi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil babi qabla hadza nggih. Ing dalam bab sadurunge iki, yakni bab kemarin sudah nggih. Yakni apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka nggih sungguh aku Allah menyatakan perang terhadap dia. Itu termasuk apa? Meden-medeni aja ngantek musuhi waline Allah Subhanahu wa taala. Mulane musuhi Ahlussunnah wal Jamaah hati-hati kan ngono nggih. Nah, cuma sing dimusuhi Ahlussunnah wal Jamaah toh pribadine wong Ahlussunnah sing memang wonge nakal kan beda nggih. Nah, beda. Oh, kadang wong Ahlussunnah kan ana sing nakal. Omongane elek, omongane sengak, nggih. Apa iku gampangane nyelathung elek-elek ustate wong liya. Lah iku dimusuhi wong liya iku kan asline musuhi pribadine wong iku mau, bukan memusuhi Ahlussunnah. Aja disalahno, kadang-kadang disalahno Ahlussunnah dimusuhi hati-hati. Iku musuhi pribadi wong kuwi wong pribadine elek kan ngoten.
Ya, belum tentu memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah. Lane akhlake iku ditata terutama para ustadz dan lain sebagainya akhlake ditata. Nek kula dari sisi bahasa memang yang ngeten iki dadi ora bahasane ra halus tapi kan mbek guyu. Aku asline uga muangkel tenanan mbek sing kira-kira lawan beda paham uga muangkel tenanan. Cuma memang tre omonge ya angger ceplos wonten mawon nek kula niku. Tapi nek ketemu wonge meskipun beda kula tetep biasa kan ngoten. Wa min dalaniku setengah hadis neng. Hadis Sa'd bin Abi Waqqas, yakni hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiq yang telah lalu fi babi mula tofatil yatimi nggih. Ing dalam bab tentang melasi anak yatim. Wa qaluhu tawi ngendikane Kanjeng Nabi ning hadis yang telah lalu, ucapannya Nabi piye ya Abu Bakrin lain kunta audobtahum laqad audobta rabbak. Ya Abu Bakrin, hadisnya lewat kemarin ya. Bagi yang mengikuti insyaallah tahu ya, sing gak mengikuti ya gak tahu ya. Ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar, la in kunta lamun ana sapa sira iku adopta. Bendu sapa sira hum ing mereka nggih. Mereka wong sing lemah. Yakni sinten kemarin wong sing lemah niku? Wong sing lemah iku Salman, Bilal mbek Syuhaib. Nggih. Salman, Bilal mbek Syuhaib. Wahai Abu Bakar nek kowe benci ambek Salman, benci ambek Bilal, benci ambek Syuhaib, yakni orang-orang lemah di kalangan sahabat dulu nggih. Dia awal-awal Islam ya. Laqad adzabta mongko teman-teman bendu ka ing sira sinten rabbaka rabb ira. Mulane nek ana wong lemah di antara kita, jangan sampai kita marah kepada mereka. Jangan sampai meradik lagi merek-merek dolan engko nang njaluk utang iki ngono curang. Wis menghindar dhisik aja nggih. Kita harus berhududun dan menghargai mereka nggih. Mulane kenane iku kula ketemu batas yang tak goleki iku ternyata sebagian mereka kan ada orang yang miskin. Ya, ternyata apa? Putuse tali hubungan silaturahim itu yang pertama itu di kenyataan ya, di fakta kehidupan itu orang kaya ya, yang sibuk dengan kekayaannya sehingga tidak sempat mengunjungi saudaranya. Sebenarnya tidak ingin memutuskan tapi putus dengan sendirinya. Dan yang kedua orang miskin yang dia merasa miskin dan tidak berani silaturahim kepada yang kaya. Mergo apa kuwatene idarane pe njaluk-njaluk. Jadi karena yang kaya sibuk dengan kekayaannya sehingga tidak sempat ndolani sing miskin, yang miskin tidak berani ndolani sing kaya karena apa? Takut dikatakan ingin meminta sesuatu sehingga meskipun tidak berniat untuk memutuskan tali hubungan keluarga ternyata putus dengan sendirinya. Akhirnya nggak ada hubungan, akhirnya nggak ada connect sampai anak turunnya gak ono sing kenal kan ngoten. Nah, itu diantara penyebab. Mulai sampai nek jadi orang yang kaya, janganlah terlalu sibuk dengan kekayaan sehingga melupakan silaturahim. Dan seandainya sampai menjadi orang miskin, janganlah kamu menunda untuk silaturahim terhadap keluarga yang kaya dengan hanya dugaan sangkaan, bersuudzon kepada yang kaya. Kita harus tetap berhusnudzon sehingga nanti hubungan silaturahim tidak terputus. Itu kemarin kula hikmah dari mencari keluarga. Hikmah dari mencari keluarga. Maka ada keluarga yang terputus dengan sendirinya tanpa diputuskan, moro-moro terputus hilang. Ketika dicari ternyata ada yang mengatakan seperti itu sebagian mereka itu. Wong ngene iki ape dolan ning gone sing sugih-sugih ngono ku yo gak penak. Kan ngono. Sing sugih sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya putus anak-anake ra ono sing kenal, putu-putune ra ono sing kenal. Kan ngoten. Padahal isih family kan ngoten. Mulane ya nek dadi sugih sampean aja sibuk dengan kesugihane sampai nggih melupakan silaturahim nggih. Wis yo gak iso teko wonge teko duwike ya wis apik kan ngoten nggih. Kan iso ana hubungan kan akhire kan ngoten nggih. Lah sing dadi melarat ya ngono, aja suudzon ning sing sugih, kuwate nek jare njaluk-njaluk ya dolan wae dalam rangka memang menjalin hubungan silaturahim jangan sampai putus ngoten mawon kan ngoten. Nggih, sakniki didamel grup WA nggih. Itu dulu kok marai orang-orang tua yang dulu. Nah? Sampun. Nggih. Jadi iku mau nggih di antara dalile ketika kita marah terhadap orang yang miskin, kita marah terhadap orang yang lemah, maka Allah akan marah kepada kita. Nah iku penting niku nggih. Iki dalile nggih, yakni bahkan Abu Bakar sendiri nggih. Ya, bahkan Abu Bakar ya. Wahai Abu Bakar, jika kamu marah terhadap mereka ini yakni orang yang lemah ini, yakni sinten Salman, Bilal, Syuhaib,
Pada zaman itu, nek saiki ya sapa pokoke wong sing lemah ya, wong sing lemah sing miskin dan miskin, orang lemah, kadang kan gak miskin tapi lemah bisa kan ngoten. Ya wong loro-loron bareng ngono ku misale dan lain sebagainya. Nah, ketika kita benci murka kepada mereka, maka Allah juga benci murka kepada kita. Mulane kita harus sayang kepada orang miskin ya. Nah, terutama bagi yang kaya ya. Nah, kemudian satu hadis lagi dihabiskan nih ya, tapi kula niki asline ana acara nggih. Nggih, engko iki bar aku langsung buyar insyaallah. Nggih, muga kula wonten acara nih. Penting kula wau ditelepon saking pondok dikengken mriku. Ngon, ning Gresik nggih. Tapi aku isih ora ngarit, dadi engko iki ngarit sik terus lagi budal ning Gresik. Dadi iki engko bar langsung buyar kula nggih. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong iku sholat lamun sholat sapa man sholat subuh ing sholat subuh. Bahwa hale utai man iku fi dhimmatillahi taala ing dalem tanggungane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing gelem sholat jamaah subuh, maka dia menjadi tanggungan Allah. Yakni apa? Ditanggung oleh Allah. Nggih. Jenenge diapane? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa sholat subuh diantarane sholat sing ning kono tidak bisa sholat jamaah subuh ya, yakni orang-orang munafik. Mulane ning hadis ono barang siapa sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya berjamaah dan subuh bersama maka dia seperti sholat semalam suntuk. Luar biasa toh nggih. Mulane ketika apa iku ning kene man sholat subuhi fa huwa fi dhimmatillah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki ono critane zaman Khalifah sinten kula supe nggih, tapi pernah ada ceritanya nggih. Ceritanya sahih. Jadi zaman Khalifah itu ada Khalifah sing diktator. Pemimpin sing diktator zaman tabiin. Nah, itu ono pemberontak nggih, ono pemberontak ketangkep kan. Jadi ada seorang yang lain menghadap apa pemimpin iku mau Khalifah iku mau dijamu dengan baik nggih. Dijamu dengan baik, dijak ngobrol dengan mereka orang baik nggih. Kemudian didatangkan pemberontak. Jadi orangnya kusut, berambut kusut, beberapa orang pemberontak didatangkan. Terus ditakoki siapa itu wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin? Itu adalah pemberontak. Kan ngoten. Pemberontak rambutnya kusut pemberontak nggih. Cara dekne ngarani wong Khawarij nggih, keluar melawan pemerintah, tapi wong Islam. Ditawan nggih, rambutnya kusut, dibondo. Bar ngono tamune iki mau dikei pedang, dikongkon menggal kepalane pemberontak iki mau. Dihukum mati. Pemberontak kan hukuman mati kan? Hukum mati. Akhirnya merek ning gone pemberontak mas ditakoki. Kowe wis bar salat subuh ta urung? Iku critane. Kowe wis bar salat subuh ta urung? Iki pemahamane tabiin. Pemahamane tabiin sampai seperti itu. Mulane kita iku nek ambek wong sing bar salat jamaah subuh, iku hati-hati. Tabiin ngono. Kowe wis bar salat subuh ta urung? Jawabane kadek takok ngono bereng. Wong jan wong keras, wong wani mbrontak kan wong keras ya. Adek takok ngono bereng, aku iki wong Islam. Mosok ora subuh. Kan ngono. Ditakoki neh jawab ngono terus. Ditakoki neh terus langsung diselehno pedange dibuak. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan membunuh orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku pemahaman tabiin. Bayangkan ya, pemberontak sing hukumane mati takoki sik mang salat subuh ta ora. Nggih, ketika wis salat subuh nggih, maka gak sido dibuak pedange, gak sido dipenggal. Karena apa? Wong salat subuh dijamin karo Allah Subhanahu wa taala. Mosok awak dhewe mateni wong sing dijamin karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane iku pemahamane tabiin sampai seperti itu nggih nek memahami nggih. Nggih. Jadi man sholat subuhi nggih, salat subuh tok apalagi berjamaah. Nek berjamaah kan seperti salat semalam suntuk nek ambek salat isya juga berjamaah kan. Salat subuh saja iki ya padahal nggih. Salat subuh zaman sholat subuhi fa fi dhimmatillahi taala. Mulane takoki iki salat subuh ndak? Ternyata salat subuh. Dia orang Islam sholat subuh tapi pemberontak. Gak jadi dihukum penggal Pak oleh tabiin tersebut. Karena apa? Karena orang sholat subuh dijamin karo Allah Subhanahu wa taala. Sesuk nek gelem sholat subuhne yo gak situ dipenggalne kan ngono. Gitu loh. Luar biasa nggih pemahaman mereka takut dengan hadis iki nggih. Takut wong dijamin Allah kok pateni kan ngoten. Fala yatlubannakum moko aja nggih. Amrih temenan kumeng sira kabeh sinten Allah min dhimmatihi saking tanggungane Allah supaya bisain kelawan sesuatu. Ya ini maksudnya itu
nek Allah sampai meminta ganti dari jaminan ini, maka kita tidak akan sanggup nggih. Karena apa? Dengan sholat subuh sebenarnya karena rahmati Allah saja Allah menjamin. Jadi sholat subuh tidak gak imbang mbek nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak imbang. Melainkan dengan sholat subuh saja Allah sudah menjamin apa? Termasuk rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya masuk surga karena rahmat Allah. Kan ngoten nggih? Iku karena iki nek sampean njaluk adil-adilan misalnya ngono, gak ngatasi amalmu, nggih, gak ngatasi amalmu. Fa inna mongko sak temene nggih, kelakuan iku man uta sampeyan yatlubhu Kang. Iku lamun napa amrih sapa man hu ing Allah min dimati sang tanggung Allah bisa kelan sesuatu, yudrikhu mongko nggih. Nemu sinten Allahu ing man tsumma yakubbakum mongko nuli njungkelake sinten Allahu ing man ala wajihi ing atase reman fi nari jahanam ing dalem neraka jahanam rawa Muslim. Nek sampean njaluk adil-adilan nggih. Oh gak karena rahmate Allah, sampean njaluk adil-adilan, sampean tetep nyungsep mlebu neraka, gak imbang. Jadi rahmate Allah, kenikmatan yang diberikan Allah, nggih, jaminan yang diberikan Allah gak imbang dengan amalan kita. Intine ngoten. Nggih, ojo ya Allah aku ki wis salat sregep 5 waktu uripku kok isih ngene misale ngono. Iku sampean nek diadili Allah tenan sampean malah mlebu neraka ngono lho. Aku ki wis ngaji terus. Ya aku yo wis salat 5 waktu genep tapi uripku kok isih ngene. Wong kadang ono model ngono iku. Iku termasuk njaluk keadilan kan Dek. Njaluk keadilan dari Allah. Ya Allah amalku wis akeh ngene kok isih ngene kan njaluk keadilan. Ya wong nek njaluk keadilan ning Allah model ngene iki saumpama bener-bener diadili dhek malah mlebu neraka. Mengko gak imbang. Amale dhek gak ngarah iso ngimbangin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih, kula segera pulang nggih. Wallahu taala, semoga kajian yang ringkas ini membawa barokah dan menjadikan amal soleh bagi kita yang nanti kita bawa ke akhirat nggih, sehingga kita menghadap Allah, mendapatkan rahmat Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.